kita hanya memikirkan perut, memikirkan isi perut, maka sebagaimana dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang pemikirannya hanyalah soal perut, maka nilainya sesuai dengan apa yang keluar dari perut, yaitu kotoran. Maka nilainya seperti ini. Ada sebuah kisah yang sangat menginspirasi kita, yaitu tatkala Nabi Musa alaihi salam sedang berjalan melewati seorang petapa dari Bani Israel yang sudah beribadah selama 700 tahun lamanya. Sudah 700 tahun beribadah. Karena Nabi Musa melewati tempat si petapa, maka si petapa bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai kalamullah, wahai Nabiullah Musa, hendak kemanakah engkau pergi?" Maka Nabi Musa menjawab, "Saya ingin berkalam dengan Allah." Maka sang petapa pun mengatakan, "Wahai Musa, saya titip pesan. Tolong tanyakan kepada Allah, surga manakah tempatku?" Kata sang petapa dengan penuh keyakinan. Dia yakin bahwa dia akan menjadi penduduk surga. Kenapa? Karena selama 700 tahun dia sudah beribadah tanpa bermaksiat kepada Allah. Tanpa bermaksiat kepada Allah. Baik, kata Nabi Musa, maka Nabi Musa pun berlalu. Tidak lama kemudian Nabi Musa berkalam dengan Allah. Maka tatkala Nabi Musa berkalam dengan Allah, Nabi Musa teringat akan pesan si petapa. Maka Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, Engkau punya seorang hamba yang Engkau tentu lebih tahu daripada saya. Dia sudah beribadah 700 tahun ya Allah. Namun dia bertanya, kira-kira surga yang manakah yang Engkau siapkan, yang sudah Kau sediakan untuknya ya Allah?" Maka Allah menjawab, "Musa, katakan kepada umatmu itu, katakan kepada sang petapa, saya sudah siapkan neraka jahanam untuknya." Maka Nabi Musa pun terkejut. Walaupun terkejut, Nabi Musa tetap kembali. Namun dalam perjalanan pulang, Nabi Musa berpikir, bagaimanakah cara saya menyampaikan kepada si petapa supaya dia tidak kecewa dalam pikiran Nabi Musa. Maka tatkala Nabi Musa sampai ke tempat sang petapa, cepat-cepat sang petapa bertanya, "Wahai Musa, bagaimana jawaban Allah?" Masih penuh dengan keyakinan. Namun Nabi Musa menjawab dengan penuh kehati-hatian dan keraguan, "Wahai sang petapa, Allah mengatakan bahwa Allah sudah menyediakan neraka jahanam untuk." Maka sang petapa pun menangis. Sang petapa menangis sejadi-jadinya, sehingga Nabi Musa bingung. Nabi Musa pun bertanya, "Wahai sang petapa, kenapa engkau menangis? Apa yang membuatmu menangis, wahai sang petapa?" Maka sang petapa menjawab, "Wahai Musa, kalaulah diriku yang menghabiskan umur untuk beribadah kepada Allah, sudah Allah sediakan neraka jahanam, lalu bagaimana dengan saudara-saudaraku yang di luar sana," kata sang petapa, "yang mereka sibuk mencari dunia,
yang mereka sibuk mencari kemegahan, yang mereka sibuk mencari kemewahan. Itu yang menjadi pemikiranku, wahai Musa. Maka wahai Musa, wahai kalamullah, tolong sampaikan kepada Allah, saya sudah terima, saya sudah siap menduduki neraka jahanam yang disediakan oleh Allah untukku, kata sang petabur. Namun satu permintaanku, tolong sampaikan kepada Allah, saya punya satu permintaan. Katakan kepada Allah, kalau Allah ingin menjadikan saya penduduk neraka, maka tolong besarkan tubuh saya sebesar neraka itu. Besarkan saya, jadikan saya menjadi besar, sehingga tatkala saya masuk ke dalam neraka, tidak ada satu orang pun yang muat ke dalam neraka itu. Biarlah saya sendiri dalam neraka itu. Biar saudara-saudara saya selamat daripada api neraka. Itu kata sang petabur. Maka Nabi Musa kembali kepada Allah. Lalu Nabi Musa bertanya, ya Allah, hambamu yang kau siapkan, yang kau sediakan neraka jahanam, dia meminta satu permintaan. Ya Allah, apa permintaannya? Dia ingin engkau menjadikannya besar sebesar neraka, sehingga tatkala dia masuk ke dalam neraka, hanya dirinya lah yang muat dalam neraka itu, sehingga saudara-saudaranya yang seiman selamat daripada api neraka. Maka Allah menjawab, Musa, kalaulah itu yang dikatakan oleh umatmu dan hambaku, katakan kepadanya, surga yang tinggi menantinya, kata Allah. Surga yang tinggi menantikan. Coba perhatikan daripada kisah ini. Seorang petapa beribadah 700 tahun tanpa maksiat kepada Allah. Namun ternyata itu semua tidak membuat Allah menyediakan surga baginya. Tapi tatkala dia memikirkan saudaranya, tatkala dia menjadikan dirinya korban untuk menyelamatkan saudara-saudaranya, maka dengan pemikiran yang sesaat itulah Allah sediakan surga baginya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, la yu'minu ahadukum, kalian itu tidak beriman, hatta yuhibbu li akhihi, sehingga kalian mencintai saudara kalian kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana kalian mencintai diri kalian. Apa arti hadis ini? Tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna iman seseorang, sehingga dia menginginkan untuk saudaranya apa yang diinginkan untuknya. Dia ingin senang, dia ingin bahagia, maka keinginan itu ada pada dirinya untuk orang lain. Ini baru sempurna iman. Dan dia tidak menginginkan kepada saudaranya apa yang tidak dia inginkan untuknya. Dia tidak ingin susah, dia tak ingin sakit, dia tak ingin musibah, dia tak ingin kesengsaraan. Maka semua itu tidak dia inginkan kepada saudaranya yang seagama. Inilah ciri-ciri orang yang sempurna iman. Maka apabila tidak ada yang dua perkara ini, maka tidak sempurna iman seseorang. Yang pertama, tidak menginginkan kepada saudaranya yang tidak dia inginkan untuknya, dan dia sangat ingin kepada saudaranya yang dia inginkan kepada dirinya. Yaitu kalau dia ingin senang, maka dia ingin melihat orang lain senang. Dan kalau dia tak ingin susah, dia tidak mau melihat orang lain susah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, disebutkan oleh Rasulullah SAW, man istaghfara li mu'minina wal mu'minat, siapa yang memohon ampun untuk saudaranya yang beriman laki-laki dan yang beriman perempuan,
kataballahu lahu, maka Allah catat baginya, bikulil mu'minin wal mu'minat, dengan tiap-tiap bilangan laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, hasanatun, satu kebaikan bagi dia. Ya? Maka tatkala berdoa jangan lupa wafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa seluruh saudaraku yang beriman laki-laki dan beriman perempuan. Siapa yang berdoa seperti itu, pertama dia sudah menginginkan kebaikan bagi saudaranya, dan itu salah satu syarat untuk kita sempurna iman. Satu. Yang kedua, kita mendapat kebaikan tiap bilangan orang-orang yang kita doakan, satu kebaikan bagi kita. Bikulli mu'min wal mu'minat hasanatun, Allah catat satu kebaikan. Dan banyak lagi cerita-cerita inspiratif yang untuk mendorong kita, untuk memotivasi kita untuk saling memikirkan. Maka apabila kita hanya memikirkan perut, memikirkan isi perut, maka sebagaimana dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang pemikirannya hanyalah soal perut, maka nilainya sesuai dengan apa yang keluar dari perut, yaitu kotoran, maka nilainya seperti najis. Maka syarat supaya sempurna iman harus mencintai saudara seagama sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri.